mustajabah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Henti-hentinya mari selalu kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Guru Agung Pangersa Abah, guru kita semua. Alhamdulillah setelah kita merasakan dengan izin Allah, dengan mayyasya, dengan kehendak Allah kita dibisahkan, dimampukan untuk kenal dan ikut dengan beliau, maka di antara cara syukur kita juga adalah sama-sama belajar istiqomah. Belajar istiqomah dalam mengamalkan, melestarikan ajaran pecinta kesucian jiwa ini. Maka ikhwan wal akhwat, dikarenakan hidup kita ini selagi kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan maksudnya kehidupan setiap harinya, hingga detik ini Allah memberikan itu semua kepada kita, maka cara syukur terbaik kita adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat tersebut. Maka Guru Agung sudah memberikan caranya, cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Guru Agung ini luar biasa mengajarkan kita, para ikhwan akhwat, murid-muridnya, dalam segala hal, dalam kondisi apapun, kalau kita sadari, kita tidak boleh yang namanya ghaflah, lupa kepada Allah. Kenapa? Sebab itulah cara kita manusia bersyukur, yakni mengingat Tuhan, mengingat sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara kita bersyukur sudah diberikan sama Abah dengan dua zikir, diantaranya intinya ditanamkan ke hati sanubari kita. Dan dua zikir ini, yaitu zikir jahar dan zikir khafi, kalau kita belajar istiqomah mengamalkannya, maka selama kita ikut dengan perintah Abah dalam amaliyah mursyid maksudnya, nah rangkaian itu semua adalah setiap harinya cara terbaik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, idza dzakartani syakartani, kata Allah. Jika kamu mengingat aku, maka kamu sedang bersyukur kepada aku. Wa idza nasaitani kafartani. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak ingat, ghaflah, lupa kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu sesungguhnya sedang kufur nikmat. Masya Allah. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Mungkin sangat sederhana perkataan atau hadis qudsi ini, namun tidak semua orang mampu melaksanakannya. Maka wajib untuk bisa bersyukur kepada Allah, yakni mencari siapa? Hamdan syakur, hamba yang sudah bersyukur kepada Allah. Yakni kita yakini di saat ini, karena kita telah sedang belajar dalam thariqah ini, kita yakini beliau adalah Guru Agung Pangersa Abah. Maka di antara kita menyebarkan, membantu, di antaranya berkhidmah dengan beliau, sebisa kita mengajak orang-orang, khususnya keluarga kita, atau tetangga lingkungan terdekat kita, di antaranya caranya apa? Tadi mengenalkan mereka semua bagaimana bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hati sudah ghaflah, sudah mulai lalai, lupa kepada Allah, hati-hati ikhwan wal akhwat. Disitulah titik, mohon maaf, titik kehancuran kita semua. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa hidup mulia, hidup berkah, diberkahi oleh Allah, kalau kita sudah selalu dan mulai lupa kepada yang memberikan itu semua, nikmat kehidupan kepada kita, yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pentingnya talqin dzikir. Kalau kita sadar dengan ini semua, pentingnya, wajibnya talqin dzikir, mendapat hak talqin dzikir, mencari pintu untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Yakni di zaman ini silsilah ke-38 adalah Guru Agung Pangersa. Tidak ada yang diajarkan beliau selain bisa bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur, berterima kasih, matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah inginkan. Maka untuk tahu bagaimana cara bersyukur yang terbaik, harus ikut kepada hamba yang sudah mendapat titel bersyukur, hamba yang menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, yakni Guru Agung Pangersa Abah sebagai guru mursyid kita. Dan zikir ini juga ikhwanul akhwat rahimakumullah, sebagaimana dalam kitab Fadhailus Syuhur di dalam bulan Rabiul Tsani ini, di huruf ra yang pertama Guru Agung memberikan makna, yaitu artinya ar-rain. Fa'ammar ra'u fi hadha syahri ar-rain, kata Abah. Huruf ra pada bulan ini bermakna
Ar-rain itu kotoran hati. Apa kotoran hati? Wa huwal hijabul hailu bainal qalbil abid wa ma'budi. Kotoran hati adalah hijab, penghalang yang menghalangi antara hati seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhan yang disembah. Lah inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau hidup kita tidak diberikan cara dan mencari cara bagaimana membersihkan kotoran hati tersebut, selamanya hidup kita akan diliputi dengan kotornya kotoran apa yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita khususnya. Dan itu menjadi hijab ikhwanul akhwat rahimakumullah. Maka dengan cara mengamankan, melestarikan la ilaha illallah, khususnya amaliyah mursyid, rangkaian setiap harinya, zikir-zikir, wirid-wirid, atau bacaan-bacaan khusus seperti sholawat juga termasuk. Itu semua adalah cara yang diberikan oleh guru mursyid kita sebagai murabbi ruhani, dokter ruhani kita, untuk bisa para ikhwan ini, hamba-hamba Allah ini, membersihkan hati. Sehingga pelan-pelan hijab dia antara Tuhannya, pelan-pelan akan menghilang, mengikis dengan zikir tersebut, dengan cara zikir yang ditanami tersebut. Dua zikir ini akan mengikis kotoran-kotoran hati yang sudah nempel melekat dalam diri kita. Bakal kata Abah, kotoran dosa yang nempel melekat, lengket, rontok dengan la ilaha illallah. Namun la ilaha illallah itu semua dimulai dengan talqin zikir. Bukan hanya sekedar yang di lisan saja la ilaha illallah. Luar biasa pengesabah, Masya Allah. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihi mu'minin. Sudah diberikan cara bersyukur yang terbaik, yang sesuai kemauan Allah, dan cara membersihkan hati yang terbaik juga. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, wala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, innal qalba litasda'u kama yasda'u bihil hadid wajila'uha dzikrullah. Kata Abah di sini, Abah memberikan satu sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan yang mengkilapnya, pengkilap hati tersebut adalah zikrullah. Masya Allah. Dalam hadis lain juga, riwayat lain disebutkan bahwasanya likulli syai'in siqalatul wa siqalatul qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, ada pembersihnya, dan pengkilap pembersih hati adalah zikrullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihi. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sudah diberikan caranya itu sama. Bagaimana kalau kita mendapat kotornya hati kita, jeleknya amal kita, katakan akhlak kita yang mungkin belum baik, tapi dengan mengenal zikir ini, semakin zikirnya diistiqomahkan, semakin dalam amaliyahnya, semakin istiqomah ikut sama Syekh Mursyid, para sahabat, maka selalu setiap hari dibersihkan terus kotoran-kotoran tersebut yang melekat, menempel dalam diri kita, khususnya dalam hati sanubari kita. Sehingga tadi hijab kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan akan hilang. Dampaknya apa setelah itu? Maka penyakit-penyakit hati akan hilang. Seperti yang apapun dalam hati. Kalau di sini contohnya Abang memberikan di antaranya penyakit hati itu adalah wal kibir, yaitu sombong. Ada juga wasyahwat, ada syahwat. Sini aja juga al-hasad, wal ghaflat, tadi dengki, lupa kepada Allah, mencela pikiran, terus pikiran yang jelek, di situ juga ada ujub dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan perbuatan hati dan menjadi kotornya bagi hati serta dapat berkarat. Ada begitu dalam kitab ini. Maka sudah itu ya Allah ya Rabbi. Zikir ini luar biasa ikhwan wal akhwat. Kita insya Allah merasakan yang mendawamkan zikir ini merasakan perubahan. Yang tadinya mungkin ini saya pribadi merasakannya ikhwan wal akhwat. Dulu mungkin kalau kita bahasa orang Betawi itu ada bahasa senggol bacok. Senggol bacok apa ya namanya? Temperamen atau bisa dikatakan yang mudah tersinggung dan marah sebagainya. Mungkin itu masih ada. Saya merasakan masih ada. Cuma setidaknya ketika kita mungkin ada bahasa mendengar orang-orang menghina, menggunjing, mengomongi kita, mungkin kita tahu orang itu dan kita mungkin bertemu dengannya, tapi tidak tahu mengapa. Kita yakin karena zikir ini dan karomah Abah, walaupun kita tahu itu orang yang mungkin pernah menjelekan kita atau bahkan menfitnah kita, menggunjing kita, tapi ketika kita bertemu, kok bisa hati kita tuh biasa saja? Kok bisa hati kita tuh merasa
tidak mengapa gitu, Masya Allah. Dan saya pun menemukan beberapa ikhwan yang seperti itu. Luar biasa ikhwan ulama. Ada beberapa ikhwan yang terlihat hidupnya mungkin sederhana, bahkan dipandang sebelah mata. Karena mungkin nggak tahu orang mandang dengan apa. Bahkan kita merasakan juga ketika kita disinggung orang tadi. Kok bisa hati kita tuh seperti merasa tidak apa-apa gitu. Di antaranya bukan karena kitanya, tapi karena kita manut sama guru kita yang sudah bersih hatinya, yang sudah bisa sofaul qalbi, Masya Allah, bersih hati. Syekh Mursi kita. Nah, hati itulah hati beliau lah ya, yang dipantulkan cahayanya melalui talqin dzikir ke hati ikhwan wal akhwat kita semua. Maka alatnya sudah punya ikhwan wal akhwat untuk cara membersihkan hati itu tersebut. Maka untuk mengukur sejauh mana perjalanan kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita masih mudah marah? Apakah kita masih sering mudah tersinggung dengan hal-hal yang mungkin dianggap sepele, sebenarnya sepele, menyinggung pribadi kita dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mulai memaafkannya, bahkan tidak peduli dengan gunjingan itu, tidak peduli dengan cemooh itu, hati kita tetap diistiqomahkan berzikir kepada Allah, tetap berbuat baik dengan orang tersebut, bahkan dengan yang kita tahu mungkin jelas-jelas menggunjing dan menghina diri kita, pribadi kita, tapi kita bisa memaafkannya dan bisa biasa saja. Lah itulah tanda hati kita telah berhasil dan mendekati kebersihan hati. Sudah bersih. Itu tanda-tandanya begitu, ikhwan akhwat. Sekali lagi, bukan karena kita sudah berhasil, telah selalu dibimbing oleh zikir ini oleh Syekh Mursyid kita. Masya Allah. Maka untuk mendapatkan dampaknya, hebatnya dari zikrullah ini, dengan dua zikir yang ditanamkan ini, Jahar dan Khof ini, adalah diri kita sendiri yang bisa mempunyai ikhwan wal akhwat. Nah, makanya pasti ada ujian itu. Makanya ujian dalam hidup seperti tadi orang-orang yang dihadirkan sama Abah, bahkan mungkin kadang orang terdekat kita yang tidak suka dengan zikir ini, dengan amalia ini. Saya pun mengalami itu semua dan kita insya Allah mengalami itu semua. Namun tadi kok kita bisa biasa saja, bisa insya Allah merasakan tidak mengapa gitu. Allahu Akbar. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka itu saya teringat luar biasa ikhwan wal akhwat. Dalam sebuah riwayat juga dalam Miftahus Sudur itu kalau tidak salah, Guru Agung Abanun pun pernah mengatakan ada hadis Nabi berbunyi, Inna likulli syai'in ma'idinan wa ma'idinu taqwa qulubul arifin. Nah, itu. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada sumbernya. Dan sumber takwa adalah qulubul arifin, hati orang-orang arif billah. Gampangnya hatinya Syekh Mursyid itu sumber ketakwaan. Dan di antara contoh orang yang bertakwaan tadi bersihnya hati. Maka dulu ketika Abah umroh, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah itu, ketika itu saya pernah ngobrol sama Ki Irfan Zidni yang menyaksikan kejadian itu. Dan tertulis juga di dalam kitab Fadhilus Syuhur di awal-awal kalau kita baca yang terjemahnya itu udah di awal itu kan ada beberapa kalam ulama tentang pengersabah. Dan ini nyambung insya Allah dengan hadis yang tadi. Segala sesuatu itu ada sumbernya, ada sumber takwa adalah hatinya orang arif billah, yaitu Syekh Mursyid. Nah, Sayyid Ahmad mengatakan begini. Ketika pertemuannya di Rusaifah, ketika Abah silaturahim ke tempat beliau, di tempat Sayyid Ahmad bin Muhammad Malik di Mekah waktu umroh, Sayyid Ahmad mengatakan begini. Sambil menunjuk hatinya pangersa Abah Aos. Ini luar biasa ikhwan Ahmad. Beliau sambil menunjuk hatinya Abah Aos saat itu, kata Sayyid Ahmad, beliau Abah Aos memiliki hati yang suci, hati yang jernih, hati yang tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Nah, hati yang selalu disibukkan dengan mengingat Allah. Sehingga, kata beliau, tidak ada ruang kebencian, permusuhan kepada orang lain di dalam hatinya. Masya Allah. Nah, kejernihan dan kesucian hati beliau lah, yaitu pangersa Abaos, kata Sayyid Ahmad, yang kemudian terpantul ke hati, ke dada kalian semua. Demikianlah yang disampaikan dalam Umroh Akbar oleh Sayyid Ahmad kepada Abaos. Disaksikan diantaranya ke Irfan Zidni dan beberapa ikhwan yang Masya Allah ikhwan wal akhwat. Jadi kebersihan hati Abah yang dipantulkan kepada kita semua. Tapi dengan syarat tadi, setelah talqin, ikhwan itu, murid tersebut mau istiqomah mengamalkannya. Maka insya Allah diberikan rasa kebeningan, kejernihan, sofaul qalbi, hati pangan sahabat. Masya Allah. Diberikan, dipantulkan ke ikhwan wal akhwat, hati kita semua. Luar biasa ikhwan wal akhwat. Nah, inilah pentingnya talqin itu. Agar kita mempunyai hubungan tadi, ikatan yang mulia dengan hati-hati orang yang bersih. Karena di antara fungsi talqin juga
Di antaranya itu, di antaranya ada 4. Kalau penjelasan kita Miftahul Sudur, di antaranya itu litasfiyati qulubihim, itu untuk membersihkan hati mereka. Bersih hati, insya Allah. Dari membersihkan karat, kotoran-kotoran yang bersarang dalam diri hati kita, tidak semudah itu, ikhwan akhwat. Harus ada caranya. Harus ada caranya. Kita nyuci baju aja nih, nyuci baju kalau kotor di mesin cuci kan tidak bisa sembarangan. Harus kotorannya dikeluarkan dulu. Kalau ada kotoran yang secara dohir misalkan, nyuci saya mohon maaf, ayam misalkan atau cicak, kan harus dikeluarkan dulu kotoran. Tidak boleh langsung dikasih air dan sebagainya. Nanti teraduk, malah teraduk tambah kotor, bukan tambah bersih. Harus ada caranya. Apalagi hati, ikhwan Allah, apalagi kalbu kita, ya Allah. Yang kita sendiri aja tidak bisa melihat kalbu kita bagaimana bentuknya, katakan. Yang bisa merasakan, tapi ikhwan wal akhwat, Syekh Mursyid dengan izin Allah, Guru Agung Pangarsa Abbas mengetahui semua penyakit yang ada sudah ada dalam hati sanubari kita semua para muridnya. Nah, melalui tadi awal talqin dzikir, maka tadi dipantulkan kebersihan hati beliau, kemurnian, kejernihan hati Syekh Mursyid, dan diberikan caranya agar kita juga bisa menjernihkan hati, membersihkan hati kita, sehingga tadi hidup kita semakin diberkahi, merasa semakin pelan-pelan semakin berubah dan bisa menyayangi orang yang membencimu. Itu kan dalam tanbih itu timbul, akhlak tanbih itu timbul. Bagaimana kita tidak berubah sikap meskipun disakiti, bahkan bisa menyayangi orang yang membencimu dan sebagainya. Itu akhlak itu muncul di dalam diri kita dengan sendirinya kalau kita istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Abah semakin bersih diri kita, hidup kita semakin jernih hati kita, semakin bisa merasakan sofaul qalbi, bersihnya hati, dan terpantul kebersihan, kemurnian, kebeningan hati Syekh Mursyid kita, Pangarsa Abbas, ke dalam hati kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Insyaallah kalau kita yakin mengamalkan selalu dengan istiqomah amalia ini, kita rasakan. Jangan ngomongin dosa tuh kata Abah, jangan selalu ngomongin dosa, ngomongin salah. Dikir saja, sudah punya alat pembersih dosa, laundry dosa. Agar nanti kita pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali sebagaimana bayi dilahirkan, kata Abah, sudah bersih, lengket dari lengketnya dosa, kotoran dosa, sudah bersih, suci seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Turnuhun Pangarsa Abah yang sudah memberikan kejernihan hatinya ke dalam diri kita semua, caranya dan tinggal kita jaga semua, ikhwan akhwat. Terima kasih, maaf mungkin itu saya bisa dapat kami sampaikan. Walafu minkum, Allahumma fitil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.